Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Kumantong yang dirilis pada tahun 2019. Film berlatar di masa lalu, terlihat seorang wanita bisu dan tuli bernama Soi tengah mencuci pakaian di pinggir sungai. Tak berselang lama sebuah kapal memasuki area sungai di kampung. Kapal itu berlabuh di dekat Soi mencuci. Anak-anak terlihat senang dan langsung mendekati kapal yang dikemudikan oleh pria bernama Huyun. Nah, si Huyun ini merupakan seorang dukun sakti. Huyun lalu meminta anak-anak untuk mengantarkannya pada kepala desa. Terlihat seorang anak berlari ke rumah kepala desa sambil meneriakkan nama Pak Dukun. Dua orang pencuri makam yaitu Pap dan Tam terlihat sedang sibuk menggali tanah kuburan. Tak jauh dari sana terlihat seorang anak datang ke rumah si Dukun. Mereka menjemput Dukun itu untuk diajak ke rumah Chotu yang merupakan ayah dari Yen. Di sana terlihat Yen sedang terbaring lemas di atas tempat sare. Huyun menyemprotkan obat bius ke perut Yen. Hal itu sempat diprotes oleh ibu kandung Yen yang merupakan seorang tabib. Huyun lalu meminta para warga untuk tidak mengganggu proses pengobatan karena bisa saja hal itu berdampak fatal bagi pasien. Dengan bahasa isyarat, Huyun meminta bantuan pada Soi demi kelancaran ritual. Soi diminta untuk menutup mata Yen dengan kedua tangannya. Dia juga harus menahan Yen agar tidak bangun. Secara tak terduga, Dukun menusukkan jari tangannya ke dalam perut Yen. Meski darah terus mengucur, Dukun berhasil mengambil beberapa gumpalan batu yang selama ini mengendap di rahim Yen. Setelah ritual selesai, Dukun membersihkan semua darah itu dan ajaibnya ternyata tidak ada bekas luka sama sekali. Yen pun sadar kini dia sembuh total dari penyakit kronis yang sudah bertahun-tahun dia derita. Keesokan harinya terlihat Pap dan Tam yang masih berebut gelang giok penemuan mereka. Lalu seorang polisi menghampiri. Untungnya dia tidak berniat menangkap mereka, melainkan menyuruh Dukun untuk memberikan kartu identitas agar bisa daftar sebagai warga baru. Malam harinya Dukun yang masih anak-anak terlihat senang karena bisa bermain dengan sang ibu. Namun hal mengerikan pun terjadi di mana sang ibu tiba-tiba menggantung diri di hadapan Huyun. Terdengar bisikan dari gurunya untuk mempelajari ilmu kumantong, namun dia membutuhkan mayat wanita yang baru meninggoy. Pagi harinya Dukun meminta Soi untuk membantunya bekerja. Dalam hal itu membuat ayah Soi senang. Dia lalu menyuruh Soi untuk belanja ke pasar. Setelah berbelanja, Soi lalu diajarkan untuk meracik obat. Dukun menjelaskan beberapa bahan obat yang biasa dia gunakan dalam menangani pasien. Karena kinerjanya yang baik, Pak Kades mengantar Huyun ke sebuah rumah kosong di desanya. Beliau mengizinkan Huyun untuk menempati rumah panggung tersebut untuk tinggal dan menetap. Huyun dan Soi lalu bekerja sama untuk merenovasi rumah yang terlihat sudah bobrok itu. Setelah proses renovasi selesai, sepupu Soi yang bernama Kui datang untuk berkunjung. Mereka duduk santuy di atas pohon sambil curhat masalah percintaan. Dari sini sobat bisa tahu kalau Soi menaruh hati pada Huyun. Karena merasa sudah dekat, Dukun itu lalu bercerita tentang masa lalunya. Saat itu Huyun dan ibunya pergi ke hutan. Saat sedang nangkring di bawah pohon, Huyun melihat ular berbisa di belakang ibunya. Huyun lalu memeluk ibunya agar ular itu teralihkan dan malah menggigit dirinya. Tapi racun yang diberikan ular tersebut sangatlah kuat. Semua orang mengira kalau Huyun sudah mati, lalu dia dikuburkan. Namun setelah beberapa waktu berada di dalam tanah, Huyun kembali terbangun. Dia berteriak sekencang mungkin untuk meminta pertolongan. Hingga datanglah seorang dukun perempuan yang menggali kuburan Huyun. Huyun yang selamat bergegas pergi ke rumah untuk menghampiri ibunya. Namun tak disangka ternyata sang ibu sudah meninggal karena gantung diri. Nah, alasannya mempelajari ilmu kumantong adalah untuk bisa bertemu kembali dengan roh ibunya. Ketika Soi sedang menyeka air mata si dukun, dia melihat ular berbisa di belakang Soi. Segera dukun menangkap ular itu dan mengambil bisanya. Si dukun lalu menyuntikkan bisa ular ke tangan kanannya. Seketika itu juga dia langsung kejang pargoy sampai mulutnya berbusa. Soi yang panik lalu mengangkat suntikan penawar racun. Namun tiba-tiba si dukun sadar dan menahan gerakan Soi. Rupanya dia berhasil melawan racun ular tersebut. Ini berarti tubuh si dukun sudah kuat dan kebal dari bisa ular.
Tuan Sang kedatangan seorang wanita cantik nan bohai namanya Sao. Tuan Sang lalu mengarahkan Sao untuk berobat pada dukun Huyun. Di sini si dukun menyadari kalau Sao telah terkena sihir. Dia akan membentengi Sao dengan tato mantra perlindungan. Tapi ritual itu tidak boleh melibatkan orang luar karena pamali. Alhasil Tuan Sang terpaksa harus menunggu di luar. Dukun lalu menyuruh Sao untuk mengganti pakaian dengan yang lebih terbuka. Melihat kegiatan itu, Soi sangat cemburu. Dia takut Sao yang punya bodi montok tersebut akan merebut Huyun darinya. Ketika Soi akan pergi, Huyun menyuruhnya untuk membuatkan teh. Sementara Sao terlihat puas dengan ritual yang telah dilakukan. Dia berniat untuk memberikan sejumlah uang, tapi sang dukun langsung menolaknya karena dia merupakan teman Tuan Sang. Si dukun menawarkan bantuan jika Sao ingin membuat tato pemikat di badannya. Dukun menuliskan persyaratan yang harus dia bawa, lalu dia meminta Sao untuk kembali datang ke sini di akhir bulan nanti. Di ruang tamu terlihat si dukun yang memberikan mahar pada ayah Soi. Dia berniat untuk menjadikan Soi sebagai istrinya. Saat resepsi berlangsung, dukun memasangkan cincin giok di jemari tangan Soi. Kini mereka telah resmi menikah dan sah menjadi pasangan suami istri. Setelah pernikahan selesai, Kui datang ke rumah Soi dan memberikan ucapan selamat. Di sini Kui juga mengabarkan kalau dia akan pergi ke Segon untuk mencari pekerjaan. Malam harinya dukun kembali mimpi buruk tentang kekerasan dan darah. Gurunya mengatakan kalau upacara harus diadakan pada bulan purnama saat energi spiritual Kumantong dalam posisi terkuat. Karena mimpi itu, dia keluar dan mengambil kapak, lalu dia merombak bagian bawah rumah dan menggali tanah untuk membuat terowongan. Di hari berikutnya, seorang pasien bernama Amoy kembali untuk membuat tato jimat di badannya. Sebelumnya Amoy diberi minyak oles oleh si dukun. Lalu minyak itu dia campur pada minyak gosok milik istri dari mantan suaminya yang sedang hamil. Hal itu membuat istri mantan suaminya kesakitan karena mengalami masalah serius pada kandungannya. Dukun lalu menawarkan kesaktian yang lebih pada Amoy. Dia lalu mengajaknya keluar untuk membicarakan tentang Kumantong. Sementara itu Soi langsung membereskan rumah dan meja altar. Di sini dia mencium bau aneh dari bawah rumah. Asalnya dari gundukan tanah yang mencurigakan. Setelah digali, Soi terkejut melihat jasad tanpa kepala. Di keranjang dia juga menemukan kepala Sao yang sudah membusuk. Yen lalu datang ke rumah si dukun untuk melakukan treatment agar bisa cepat hamil. Dukun itu lalu menyuruh istrinya menyalakan api dan menjaga panci. Saat dibuka, istrinya ternyata adalah kepala Sao yang sedang digodok. Hari sudah malam, terlihat Yen sudah tak sadarkan diri. Selain rajin menato, ternyata si dukun ini juga melampiaskan nafsunya dengan menggabrut Yen. Setelah Yen sadar, dukun itu berkata kalau Yen perlu melakukan 2 kali treatment lagi agar dia benar-benar hamil. Keesokan harinya, Amoy datang sambil membawa hadiah. Setelah konsultasi bergairah itu selesai, dukun memberikan secari kertas pada Amoy. Isinya adalah perintah lanjutan agar Amoy bisa mempelajari Kumantong. Malam harinya, Amoy datang ke rawa untuk masuk ke terowongan dan mengikuti ritual. Meski sempat ragu, namun Amoy tetap nekat karena terobsesi untuk menguasai ilmu Kumantong. Saat itu, sang dukun juga sedang menyiapkan ritual. Lalu Amoy datang dengan seorang wanita bernama Cat. Dukun lalu menyuruh istrinya keluar, lalu dia menjerat Cat dengan tali sampai dia mati. Amoy juga dipaksa menyaksikan kematian Cat dengan alasan untuk mendapat restu mempelajari Kumantong. Malam harinya setelah semua persiapan ritual selesai, Amoy berbisik pada dukun untuk menghabisi Soi juga. Soi yang mulai curiga dengan gelagat mereka berniat untuk pergi. Namun si dukun menangkapnya dan mengikat Soi pada sebuah tiang. Tak lama kemudian Kui masuk ke rumah itu. Ternyata sebelumnya dia disuruh datang ke sini oleh Amoy. Segera mereka menangkap Kui dan menjerat lehernya dengan tali. Soi sempat melepaskan ikatan dengan pemantik api, namun sayangnya Kui sudah tidak bisa diselamatkan. Soi marah dan memukuli suaminya, tapi hanya dengan sekali gablok Sui langsung terpental dan pingsan.
Ketika Soi bangun, dia terkejut melihat kepala Kui yang sudah terpajang di altar. Ketika sedang membaca mantra, tiba-tiba Yen keluar dari terowongan. Dia histeris melihat kepala Kui dan segera kabur dari sana. Si dukun mengejar Yen, sementara itu Soi terlibat perkelahian dengan Amoy. Dia mendagorkan kepala Amoy sampai tak sadarkan diri. Soi lalu membuka kotak yang berisi tengkorak kepala ibu si dukun. Dia lalu melihat instruksi ritual pada buku dan mempraktekannya sendiri. Ternyata semuanya berhasil. Tengkorak itu mengeluarkan asap dan langsung dihirup oleh Soi. Si dukun yang kembali dengan membawa Yen juga melihat kejadian itu. Dia mengira kalau Soi sudah dirasuki arwah ibunya. Namun ketika dia memeluk Soi, Soi langsung menyuntikkan racun dan pergi dari sana sambil membawa Yen. Dukun yang keracunan langsung kejang-kejang. Dia lalu menyuntikkan penawar racun dan segera berlari mengejar Soi. Sementara itu Soi berhasil sampai di rawa. Namun Yen tidak bisa bergerak sehingga dia memberikan kalungnya dan menyuruh Soi untuk memberitahu ibu agar datang menjemputnya di rawa. Soi melumuri Yen dengan lumpur agar tidak ketahuan si dukun. Lalu dia berlari ke rumah orang tuanya dan langsung memeluk sang ayah. Dari sini ayahnya tahu kalau Soi tidak baik-baik saja. Dan ketika sang dukun datang untuk meminta Soi, Pak Bui langsung berteriak dan mengumpulkan warga. Si dukun lalu dikeroyok oleh orang sekampung. Dukun Huyun terbukti bersalah atas kasus kematian beberapa wanita. Lalu dijatuhi hukuman mati. Amoy juga dihukum penjara seumur hidup karena telah sekongkol dengan si dukun. Itu adalah akhir dari film Kumantong yang dirilis pada tahun 2019. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.